Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat. Tak lupa selawat dan taslim lalu kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang hormati Allah, kita dipanjangkan usia hingga kita bisa bertemu lagi pada forum yang mubarakah ini untuk mendalami lagi tentang tahsin surat Al-Fatihah. Kita akan belajar tahsin dan kalau pertemuan 2 minggu yang lalu, itu pertemuan awalnya adalah pendahuluan, kemudian pertemuan yang kedua sudah masuk substansi dan alhamdulillah sudah membahas beberapa ayat mulai dari basmalah sampai ayat ketiga Al-Fatihah dan sudah dijelaskan sama Ustadz Raden. Mungkin nanti sekilas review silahkan kalau Ustadz Raden nanti ingin mengulang sekilas saja. Dan kemudian selanjutnya kita masuk pada ayat yang lain, ayat lanjutannya di surat Al-Fatihah ini. Bapak Ibu yang hormati Allah, sebelum nanti Ustadz menyampaikan ada beberapa hal maklumat mungkin yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Sedianya bahwa kajian ini nanti yang taksin ini akan kita lanjutkan secara luring ataupun daring. Tapi nanti kita mencari waktu dulu. Nah, rencana kami akan menyebarkan kuesioner online untuk diisi. Mudah-mudahan banyak. Jadi kita ingin melihat petanya, berapa banyak yang berminat. Kemudian kira-kira minatnya daring atau luring. Dan kemudian waktunya kapan, pagi, siang, atau sore. Sehingga nanti ini istilahnya pendapat terbanyak yang akan kita ikutin bila ada. Ya, percuma kalau andai kata nanti kita buat kelas, baik itu luring ataupun daring, tanpa ada usul dari Bapak Ibu semua, dari kesehatan. Oleh karena itu mungkin kami akan menyebarkan survei bagi yang mengisi, boleh mengisi tidak ikut, boleh mengisi ikut, jadi nanti ada opsi seperti itu. Sehingga kami tahu mayoritas tidak ada yang ikut. Ya. Sehingga keputusannya mungkin pasti kami akan agendakan dengan cara yang lain. Bila itu apakah dengan event apa pas eventual seperti kajian-kajian rutin, nah itu tetap kita selipkan supaya vaksin ini dipahami karena hal yang mendasar yang digunakan untuk memahami Quran secara makro setidaknya demikian. Itu kira-kira maklumat yang kami sampaikan sebagai pengurus DKM dari bidang diklat ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa merespon survei kami. Nah, kalau daring itu rencana kami juga ingin mengakomodir saudara-saudara kita yang ada di luar kantor Kementerian Kesehatan ini dan juga menyesuaikan diri tentang kesibukannya. Tapi kalau luring, kan rencana kami harus buka kelas, harus kita sediakan sarana kelas dan juga harus datang langsung. Kalau datang langsung tentunya ini bisa hanya untuk ASN internal di Rasuna Said. Sementara yang di PKPK, di percetakan sana atau di Hang Jebat mungkin juga kesulitan untuk datang karena berkaitan dengan jam kerja atau kesibukan kerja. Ya, tapi nanti tetap kita akan survei mana yang lebih banyak atau opsi dua-duanya. Yang nanti andai kata itu memang banyak yang berkenan luring, ya pun kami juga akan sediakan. Demikian kira-kira baik Bapak Ibu Allah kita akan masuk kajian lanjutan surat Al-Fatihah kita. Insya Allah hari ini kita akan masuk pada ayat 4. Mungkin review saja Ustadz Raden karena ada Pak Inspektur Pak Nardi yang bergabung dan belum mendengarkan ayat 1, 2, dan 3 yang sudah kita bahas sebelumnya. Demikian kami persilahkan Ustadz. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Ustadz ada dua device yang on. Satunya dimatikan saja Ustadz. Suaranya bengong. Ada
ada dua device di situ, ada dua komputer atau dua speaker yang hidup kayaknya. Satunya di off-kan saja. Coba yang nggak di satu pakai pakai device satu aja pakai komputer saja Ustadz. Oh iya Pak. Oh, masih masih mem- apa ada dua komputer di situ. Kalau ada dua komputer salah satunya di off-kan saja. Volumenya saja yang di off-kan. Di mute satunya di mute. Tidak diaktifkan speakernya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih. Atau di off-kan aja pakai komputer besar saja Ustadz. Ustadz sendirian ya? Ya Pak? Sendirian Ustadz ya? Sendirian di ruangan. Sendirian. Dimatikan apa perangkat yang lain dimatikan saja. Maksudnya zoom-nya dimatikan. Enggak ada Pak? Keluar dari zoom-nya aja. Mohon bantuan yang dekat ruangannya, Ustadz. Barangkali bisa membantu untuk meng-off-kan. Karena ini tidak akan bisa nanti menggung terus itu. Kalau di HP bunyi, HP-nya di-off-kan saja yang ini, yang zoom-nya yang dimatikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Salam. Mas ini ya. Maaf Ustadz, Ustadz pakai berapa perangkat di situ? Satu komputer. Ada Ini laptop? cuma satu doang Pak. Enggak ada lagi yang lain. HP saya sudah matiin Oh, semuanya. kok bisa ya? Pakai headset nggak? Enggak pakai headset. Ada headset nggak? Coba dipakai. Coba pakai headset. Ada nggak headsetnya? Baik, saya ambil dulu Pak di sebelah ya. Dipasang headset begitu. Ya, barang-barang kali. Nggak apa dicari dulu. Nah, daripada nanti prosesnya terganggu. Sabar Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian. Jadi minggu lalu itu sudah kita bahas surat Al-Fatihah ayat 1, 2, dan 3. Dan sebenarnya surat Al-Fatihah ini juga sudah dibedah langsung secara luring pada hari Selasa dan Rabu di Masjid Al-Afiyah, baik itu lantai 3 dan lantai 5. Kalau di lantai 5 sudah khatam, demikian juga di lantai 3 sudah khatam surat Al-Fatihah. Tapi ini di luring, di daring ini kami memang sengaja untuk mengulang kembali karena ada saudara-saudara kita yang mengikuti dari jauh seperti di PKPK, ada Pak Nur Said dari VPKK Makassar, ada dari Keslan, dan banyak yang di luar kantor kementerian. Sehingga kita perlu buka secara daring. Gitu. Dan juga menjembatani teman kita yang memang tidak sempat hadir luring saat itu. Tes Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah clear. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan kita
kelas tahsin pada surah Al-Fatihah dengan mereview sedikit dari awal. Pada pembahasan telah lalu kita telah menjelaskan dari basmalah dan kesalahan yang ada yang sering saya temukan maupun yang saya alami sendiri dalam membaca basmalah sampai jelasnya kemarin ayat 4. Jadi kesalahan itu yang sering yang pertama di basmalah ro-nya ada yang baca a, ada yang baca o, dan keduanya tidak tepat. Harusnya bacaannya fathah. Fathah yang terbuka itu walaupun tebal, mimik bibirnya tetap sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kesalahan berikutnya sini terutamanya di ha yang terakhir. Terkadang bagus di ha yang keduanya, tapi di ha yang terakhirnya bunyinya salah. Nah, biasanya kayak gini. Yang salah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah. Dan banyak imam yang saya temukan membaca seperti ini. Kemudian berikutnya di ayat kedua yang salah itu ha tidak dibaca dengan benar. Nah, bacanya alhamdu. Nah, bacanya harus ha. Kemudian dhamma harus dimonyongkan ke depan. Alhamdu. Nah, kemudian Rabbil alamin. Nah, di sini ainnya harus jelas, tidak boleh dibaca seperti hamzah. Nah, kemudian lam sukunnya harus jelas, tidak boleh Rabbil alamin. Nah, tidak boleh ada bacaan e. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di sini juga sama dengan basmalah, kesalahan yang sering saya temukan itu, jadi saya nggak jelaskan lagi kesalahannya. Kemudian berikutnya Maliki Yaumiddin. Di sini ada mimnya dalam riwayat Hafs, ya, riwayat yang kita baca adalah harus dibaca 2 harakat, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kemudian kafnya jangan mengutamakan hamsnya, jadi bunyinya kayak gini, maliki. Nah, jadi biasa aja, maliki. Nah, karena di sini yang diutamakan sifat yang kuat. Kemudian wawunya harus monyong ke depan. Maliki yaumiddin. Kemudian penyebutan dalnya harus lembut. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat setelahnya. Nah, kita jelaskan dengan detail di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kesalahannya biasanya ya-nya ini terlalu ditekan tasydidnya atau ada yang menghilangkannya. Kalau ya-nya di sini sifatnya adalah rakhawah. Rakhawah itu artinya mengalirnya suara saat huruf disebutkan. Nah, kalau dia terlalu ditekan, iyyaka, nah ini sifat rakhawahnya hilang. Menjadilah dia ditekan, tertekan suara. Jadi dia menjadi bersifat dengan sifat lawannya, yaitu syiddah. Syiddah itu adalah suara yang tertekan ketika menyebutkan huruf. Jadi kalau tertekan pada tasydidnya itu juga salah. Karena berlebihan sehingga meninggalkan sifat rakhawanya. Contoh yang salah, iyyaka, ini terlalu ditekan sehingga suara tidak mengalir dan tertekan. Jadi penekannya biasa aja, hanya menunjukkan bahwa di situ ada
tasydid. Iyyaka. Nah, tapi tidak boleh juga tasydidnya hilang. Nah, kalau tasydidnya hilang, ini lahan jali. Kalau tadi terlalu ditekan, itu lahan khafi. Nah, kalau lahan jali, ya di sini otomatis salah dan salatnya tidak sah. Mengapa? Karena kalau tasdidnya hilang menjadi iyaka, itu artinya matahari. Karena nama di antara matahari adalah iyaka. Itu salah satu nama di antara nama-nama matahari. Maka kalau tasdidnya hilang, berarti dia situ menyembah matahari. Nah, maka harus diperbaiki bacaannya dan tidak berlebihan pada tasdidnya. Jadi bacaan yang benar adalah iyyaka. Nah, kemudian kafnya di sini sama dengan yang kemarin, jangan terlalu mengutamakan hamsnya. Karena hams itu sifat lemah. Sedangkan di antara sifatnya huruf kaf adalah sifat yang kuat. Nah, yaitu sifat apa namanya syiddah. Jeda katim bakat, ada huruf kaf di situ. Orang Arab untuk mempermudah penyebutan huruf kaf maka disebutkan sifat atau dimasukkan sifat hams. Karena kaf ini tadi tertekan suara, terutamanya nampak kalau dia sukun. Nah, contohnya ak, maka di sini rongga yang menjadi makhrajnya itu tertekan. Kalau kita sukun, ak, dan orang Arab susah menyebutnya. Maka di sini solusinya masukkan hams. Karena tapi sifat syiddahnya tidak boleh hilang. Contohnya kalau kita sukun, ak, itu sudah mengalir dan menjadi mudah dibanding sebelumnya tadi. Maka ketika dia berharakat, hamsnya tetap ada, tapi yang dominan adalah sifat syiddahnya, bukan sifat hamsnya. Karena sifat hams ini sifat yang lemah. Jadi nggak boleh baca ka, ki, ku, ak. Tidak boleh baca ka, ki, ku. Dan tidak boleh juga dibaca ka, ki, ku. Karena itu kalau dibaca seperti itu tidak ada nafas yang keluar. Gini. Ka, ka, ki, ku. Itu nggak ada nafas yang keluar. Tapi kalau dibaca biasa, ka, ki, ku, itu ada nafas yang keluar. Nafas yang keluar itu sifatnya hams. Karena hams itu adalah mengalirnya suara, mengalirnya nafas saat huruf itu diucapkan. Kemudian berikutnya di sini adalah huruf ain. Ain ini harus jelas. Nah, nggak boleh na. Itu sudah berubah menjadi hamzah. Tidak boleh. Kemudian dhammah di sini ada dua yang berdampingan. Pada pembahasan telah lalu kita telah menjelaskan mengenai dhammah. Sebagaimana syairnya disebutkan dalam gubahan syair tajwid adalah wadhammu la yatimmu illa bidhammi syafataini dhammah. Artinya dan penyebutan harakat dhammah tidak sempurna melainkan dengan membulatkan bibir sebulat-bulatnya. Berarti tidak boleh membaca na'budu. Mengapa? Karena itu bukan mimik daripada dhammah, bukan bentuk daripada dhammahnya orang Arab atau dhammahnya Al-Quran. Bisa saja mungkin kita begitu kalau kita bahasa Indonesia seperti itu, nggak jadi masalah. Atau mungkin bahasa Inggris, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau Al-Quran harus monyong ke depan. Karena nggak monyong itu juga menjadi lahan. Tapi lahan khofi. Karena dhammahnya masih terbaca walaupun tidak sempurna. Jadi harus disempurnakan penyebutannya, itu monyong ke depan. Contohnya na'budu. Baik. Kemudian di sini sama wa iyyaka, penjelasannya sama dengan penjelasan iyyaka yang telah lalu.
kemudian nasta'in. Nah, di sini juga ainnya harus jelas, tidak boleh berubah menjadi hamzah. Kemudian nunnya tidak boleh ditekan seperti nasta'in. Nah, kalau ditekan begitu, itu adalah penambahan huruf hamzah sukun. Nah, ini menjadi lahan jali karena menambahkan huruf. Nah, maka tidak boleh ditekan ketika kita mensukunkan huruf nun. Jadi biasa saja dengan lembut. Nasta'in. Ya. Nah, sekarang saya baca benarnya 2 kali. Mohon diperhatikan gerak bibir saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang ayat berikutnya. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini yang pertama ada H. H ini tidak boleh masuk suaranya ke dada. Karena makhraj huruf H bukan di dada. Ya hanya tenggorokan bagian bawah. Ya, belum masuk ke dada. Nanti nggak boleh itu berlebihan. Harusnya ih. Ih. Gitu. Kemudian berikutnya di sini adalah huruf shad. Huruf shad ini walaupun tebal tidak ada pengaruhnya di bibir karena makhraj huruf shad atau tempat keluarnya bukan di bibir. Ketebalannya itu hanya dipengaruhi oleh isti'ala dan sifat itbaq. Tapi sifat isti'la dan itbaq juga tidak ada pengaruhnya di bibir. Maka bibirnya tidak usah monyong atau moncong atau mencucu ke depan saat mengucapkan huruf shad. Begitu juga huruf ro, begitu juga huruf o. Maka penyebutan huruf shad di sini adalah si, si, si. Kalau sin kan beda. Kalau sin bunyinya si, si, si. Kalau shad bunyinya si, si. Jadi ini sudah jelas berbeda. Artinya mimik bibirnya tetap sama ketika mengucapkan sin, ketika mengucapkan shad yang kasrah. Tapi itu yang berbeda adalah bagian lidah. Karena bagian lidah saat mengucapkan huruf isti'ala, ini pangkalnya terangkat ke pangkal langit-langit. Ini bentuk sifat isti'la. Ini umpamakan ini tangan bawah lidah, maka pangkalnya naik ke pangkal langit-langit. Ini diumpamakan langit-langit atas ini. Maka ini bentuk istilah. Istilah itu artinya menaikkan pangkal lidah ke atas. Sehingga ruang menjadi sempit. Itu membuat suaranya menjadi tebal. Kemudian ditambahkan lagi sifat itbaq. Itbaq itu sini hampir keseluruhan lidah naik ke atas. Membuat lagi menyempit, makin menyempit. Maka itulah yang membuat suara juga menjadi tebal dan kuat. Karena dia memiliki 2 sifat. Itu terutamanya tadi isti'ala dan itbaqnya itu. Tapi tidak ada pengaruhnya di bibir. Ini saya contohkan tidak ada pengaruhnya di bibir. Saya menarik 2 bibir saya ke bawah nih. Atau satunya ke atas. Nih. Si, si, si. Itu masih tebal. Jadi nggak ada pengaruhnya. Nggak harus monyong ke depan. Jadi si. Dan bisa juga ditarik ke samping begini. Si, si, si. Itu artinya bibir tidak berpengaruh saat kita mengucapkan huruf shad yang kasrah tadi. Baik. Kemudian huruf ra. Kemarin ini sama penjelasannya. Tidak boleh disebut dengan ra, tidak boleh disebut dengan ro, pakai o. Karena kalau pakai o, mimik bibirnya sudah berubah daripada bentuk fathah yang biasanya.
Kalau fathah biasanya kan a, ba, ta, sa, ja. Maka ketika mengucapkan huruf yang tebal, bentuk bibirnya tidak boleh membulat, apalagi berubah menjadi bulat. Itu adalah perubahan bentuk dari fathah menuju huruf o. Maka tidak boleh bacanya ro. Ro beda bunyinya dengan ro. Ro. Ro beda bunyi suaranya dengan ro. Nah, kalau satu itu dipengaruhi dengan suara O, yang satunya dipengaruhi dengan fathah. Fathah yang tebal itu nggak ada pengaruhnya di huruf O. Nah, sama dengan juga huruf po. Huruf po ini yang tebal bacanya po, po. Nah, jadi tetap bibirnya ketika fathah sama bukaannya, po. Kalau dirubah menjadi O, bunyinya menjadi to. To dan to, itu dua bunyi yang berbeda. Maka harus kita bedakan. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada dhamma di huruf mim. Maka bibirnya harus moyong lagi ke depan. Membalik di huruf sin. Kemudian ada huruf ta, sama penjelasannya dengan huruf kaf. Huruf ta ini diutamakan sifat syiddahnya dan jangan mengutamakan sifat hamsnya, karena sifat hams ini sifat yang lemah. Maka penyebutannya jangan sa, si, su. Maka cukup dengan biasa aja. Ta, ti, tu. Penyebutan seperti itu sudah ada tampak sifat hamsnya. Karena sifat hams di sini adalah mengalirnya nafas ketika huruf disebutkan. Maka kalau kita ingin membuktikannya, kita bisa meletakkan tangan di sini di depan bibir, maka kita ucapkan huruf ta, ta, ti, tu. Itu ada nafas menyentuh telapak tangan. Itu disebut dengan sifat hams. Jadi, walaupun ucapannya tidak berlebihan, hamsnya sudah tampak. Baik, kemudian huruf qaf. Huruf qaf ini bunyinya qi, qi. Tidak boleh berlebihan menjadi qi. Qi itu di tengah tenggorokan. Jadi sudah pindah makhraj. Maka tidak boleh dibaca dengan qi atau dengan qi. Karena ada juga membaca dengan qi. Mirip dengan huruf kaf, cuma di akhirnya bunyinya beda, tapi di awalnya sama ya. Itu nggak boleh. Berarti tidak boleh di tengah tenggorokan menjadi al-mustaqim. Tidak boleh al-mustaqim. Itu jelas bunyinya al-mustaqim. Itu tidak boleh. Karena makhrajnya sudah pindah dari awalnya di pangkal lidah belakang sini bertemu dengan pangkal langit-langit. Kalau tadi bunyinya seperti itu akan pindah ke tengah tenggorokan. Maka tidak boleh berpindah. Maka bacaan yang benar adalah al-mustaqim. Al-mustaqim. Sekarang saya contohkan 2 kali ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita pindah ke ayat terakhir. Itu di sini kita melihat di sini itu ada di tengah-tengah itu ada bentuk gambar seperti love. Itu menunjukkan bahwa dalam riwayat yang lain itu merupakan akhir ayat. Ini itu ada di atasnya adalah lam alif.
Artinya menunjukkan dalam riwayat Hafs, yang riwayat yang kita baca, tidak boleh berhenti di situ karena bukan akhir ayat dalam riwayat Hafs. Jadi riwayat yang tidak menganggap basmalah sebagai ayat 1 dari surah Al-Fatihah, ayat 6-nya itu menjadi siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat 6. Nah, kemudian ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kemudian yang saya jelaskan di sini sama dengan yang ayat sebelumnya, si ketebalannya tidak dipengaruhi oleh bibir, begitu bunyi huruf ro, begitu bunyi huruf po. Nah, kemudian di sini ada zal. Zal ini kembarannya huruf da. Cuma kalau zal punya titik dan makhrajnya berbeda dengan huruf dal. Kalau huruf dal makhrajnya itu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi. Nah, kalau huruf dal yang punya titik ini makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri di bawah, nah, di sini ujungnya, dan lidahnya kelihatan ke depan di bawah ujung gigi seri. Nah, begini bentuknya. Harus kelihatan, tidak boleh di sini di belakangnya. Nah, tidak boleh begini, harus di bawahnya begini. Nah, jadi bentuknya harus begini. Nah, tidak boleh begini. Nah, maka bacanya siratal ladzina. Nah, baik. Kemudian di sini nun harus jelas an. Kemudian ain harus juga jelas a. Itu mim. Kemudian di sini ha alaihim. Jangan masuk ke dada. Seperti alaihim. Itu berlebihan. Dan tidak boleh juga hilang atau tidak terdengar dengan baik. Seperti alaihim. Itu nggak kedengaran dengan baik. Maka harus dijelaskan dengan penyebutan yang murni dan yang bagus. Sebagaimana Imam Ibnul Jazari sebutkan dalam matan tajwidnya, matan Jazariyah, wasaffiha jibahuhum alaihimu. Artinya, dan murnikanlah penyebutan huruf H seperti yang terdapat dalam kata jibahuhum dan alaihim. Baik. Kemudian di sini huruf ghain. Huruf ghain ini kebanyakan saya temukan itu membacanya dengan ga, gairil. Ini nggak boleh baca gairil. Karena dia sifatnya tebal. Gha. Dan juga tidak boleh seperti ada kho, ada menjadi gha. Itu nggak boleh. Karena dia bukan huruf kho. Kemudian berikutnya tidak boleh dibaca o, menjadi go. Antara fathah dan o itu beda bunyinya. Maka di sini ghainnya sifatnya istilah. Istilah tadi disebutkan adalah tidak berpengaruh di bibir. Hanya terangkatnya pangkal lidah ke pangkal langit-langit. Ini disebut istilah. Sehingga otomatis ruang suara menjadi menyempit. Dan itulah yang membuatnya tebal. Suaranya memanjat, naik ke dalam itu menjadi tebal. Gho. Gho sama dengan penyebutan mimik yang lain ketika menyebutkan fathah. A, ba, ta, sa, gho. Begitu.
Kemudian ghairil maghdu. Di sini ada huruf bod. Sering juga saya temukan membacanya dengan dal. Bunyi dal yang dhammah beda dengan bunyi bod yang dhammah. Nah, kalau dal itu maududi, tipis. Nah, kalau bod harus tebal. Al-maghdubi. Wu bunyinya bunyinya bukan du. Nah, dan ghainnya juga harus tebal. Ghairil maghdubi. Nah, kemudian di sini ada mim bertemu dengan huruf waw. Nah, di sini harus diperhatikan jangan sampai bunyi mim sukunnya menjadi samar. Nah, walaupun bibirnya tertutup. Nah, ini sudah diperingatkan oleh Imam Jazari dalam matan tajwidnya, matan Jazariyah. Wahdar lada wawin wafa tafi. Artinya hindarilah atau hati-hatilah ketika mim bertemu dengan waw atau bertemu dengan fa. Nah, ini harus jangan sampai samar bunyinya, artinya harus jelas. Nah, maka bacaan yang salah itu alaihim wa. Ini bibir sudah tertutup dengan rapat. Alaihim wa. Tapi bunyi mimnya nggak ada. Nah, ini salah. Harus mimnya harus jelas bunyinya. Alaihim wa. Nah, baik. Kemudian di sini ada waladho. Nah, ini fathah. Di huruf bod ini juga tidak ada pengaruhnya di bibir. Bibirnya tidak usah membulat. Sama dengan fathah yang lainnya. Misalnya a, ba, da. Nah, maka di sini bo, bo, bo. Nah, bukanya sama dengan fathah yang lain. Nah, kemudian di sini bo itu tidak boleh bunyinya dal yang ditebalkan menjadi waladolin. Nah, itu salah. Itu bukan huruf bod, itu dal yang ditebalkan. Kemudian kesalahan berikutnya tidak boleh mengeluarkan ujung lidah berposisi di bawah ujung gigi seri seperti walawolin. Nah, itu tidak boleh. Kemudian kesalahan berikutnya dibaca dengan huruf wo. Walau wo. Nah, itu huruf to yang punya titik. Nah, jadi harus dibaca murni huruf bod. Waladhdallin. Nah, di sini matnya harus 6 harakat, tidak boleh kurang. Kalau kurang, kesalahannya di sini menjadi lahan khofi. Nah, tapi kesalahan khofi itu tetap makruh. Maka untuk memastikan 6 harakat, maka dihitung dari 1 sampai 6. Misalnya, waladhdallin. Nah, linya itu hitungannya 4 atau 2 atau 6. Nah, berikutnya di Gitu sini ya Ustadz ya. ketika saya mengajar di ayat ini umur yang 50 tahun ke atas, saya biasanya meminta dia atau memang kalau nafasnya memang sudah agak tua dan tidak bisa menyambung sekali nafas, maka tidak apa-apa berhenti di an'amta alaihim. Mengapa? Karena Nabi pernah berhenti di situ. Apa yang menunjukkan Nabi pernah berhenti di situ adalah sebagian riwayat menganggap itu ayat 6. Nah, itu adalah bagian daripada argumentasi. Nah, maka tidak apa-apa berhenti di sini bagi umurnya yang sudah tua. Kalau masih muda kayak saya jangan. Nah, kemudian ada ulama lain, namanya ulama Syam, itu Dr. Aiman, pakar tajwid juga.
Mengatakan dalam riwayat Hafs kan situ bukan akhir ayat, maka berhentinya di alaihim yang kedua. Kemudian ngulang lagi daripada ghairi. Karena mengatakan bahwa ketika kita mubtada itu tidak boleh mubtada itu dimulai dengan kasrah, harus dengan dhammah. Nah, kalau dia mubtada, karena kita berhenti di sini, dia menjadi mubtada. Tapi kalau riwayat yang lain yang menganggap alaihim akhir ayat tidak apa-apa mubtadanya dari kasrah ghairi sama dengan mubtadanya maliki itu juga kasrah. Walaupun ada keterkaitan dengan makna sebelumnya atau i'rab sebelumnya. Maka di sini karena masih ada juga ulama yang membolehkan berhenti, terutamanya misalnya Dr. Ma Salawi, pakar tajwid juga dari Mesir mengatakan tidak apa-apa berhenti di situ. Nah, baik. Saya contohkan saja yang berhenti di situ, yang menjelaskan bahwa ini tidak apa-apa karena Nabi pernah berhenti di situ. Tandanya Nabi pernah berhenti di situ adalah uh, imam yang menganggap di situ bahwa ayat 6. Baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian berikutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekarang saya akan bacakan 2 kali ayat ini, bacaan yang benarnya. Yang pertama saya sambung semua, yang kedua saya baca seperti tadi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sekian penjelasan saya. Silakan kalau ada yang mau praktek. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi itu beberapa penjelasan yang disampaikan Ustadz Raden dari ayat 5, 6, dan 7. Coba kita eh, apa lihat lagi ya Ustadz ya. Jadi pada ayat-ayat sebelumnya, saya masih belum bisa geser. Sini. Ya, ya. Mungkin ada yang mau jadi volunteer untuk membaca, nggak perlu seluruh ayat, 1 ayat pun cukup untuk dikoreksi Ustadz mungkin. Silakan, Adi Yai, bebas. Monggo, silakan. ya izin Ustaz. Langsung Ustaz yang nggak tahu Ustaznya. Mana Pak? Yang ayat kelima ya Ustaz ya. Ya, Langsung ke yang mana Ustaz? 5 Ustaz ya. Ayat 5. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. itu ainnya masih kurang jelas dan tadi apa namanya tasdid ya kepanjangan. Kepanjangan Ustaz ya. Ya Ulang tasdid Ustaz yang ya. bunyi tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya baik. Ada lagi Yang yang lain?
Yang keenam Tadi Ustaz ya. ada Mbak. Ya boleh. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, terus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini dotnya Pak itu bunyi dal. Harus bu, bu, tidak boleh du. Kemudian ain tidak boleh bunyi hamzah. Ghairil maghdubi alaihim. Kemudian dotnya tadi itu tidak boleh kurang dari 6 hitungan. Contohnya kalau ingin benar, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Losat ya. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, botnya masih hitungan keempat, belum sampai 6. Nah, Bapak latih Kurang lagi. panjang Ustaz ya. Kurang panjang. Baik, Pak. Saran dari Ya. baru saya. Ghairil maghdubi alaihim Ini waladdallin. masih hitungan keempat, Bapak. Masih Pak. Ini Kurang saya panjang Ustaz hitung. ya. Jadi Baik Ustaz, sekali lagi Ustaz ya. mohon maaf Pak, Bapak lihat dulu gerak tangan saya. Ini saya Hmm. hitung sampai 6. Nah, ini ada tangan Baik. saya. Bapak hitung nanti Baik. sendiri. Jadi bacanya gini. Ya. Waladdallin. Oh, baik. Nah, gitu Pak. Silakan Pak. Ulang Ustaz ya, sekali lagi Ustaz ya. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini masih 5. Masih Enggak 4. apa-apa. Ya. 5 Ustaz. Ya. Baik Ustaz, Bapak Ustaz. latih nanti ya. Ya 6 Ustaz ya 6. Oke, baik. Ya, 6 harakat. Baik. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Adi. Tadi ada Mbak Kaisa atau Bu Kaisa. Silakan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Ini satu semua ayat atau bagaimana, Ustaz? Terserah. Oke. Boleh satu, boleh semuanya boleh. Monggo. Mau dimulai dari ayat 5. Dari ayat 5. Nah, Ya. tahu dulu nggak, Ustaz? Boleh, silakan. Oke. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5 ya Ustadz ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, terus. Siratal ladzina Dal tipis. Nah, Ustaz. Dalnya tipis. Zalnya tipis. Oke. Silakan. Siratal ladzina Ladzi. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tinggal di sini ada tadi qalqalah yang bukan qalqalah. Di mana itu ghain. Tadi
Ibu baca ghairil maghdub. Nah, itu nggak boleh kalau qala di huruf ghain. Coba diulang sekali lagi, mohon maaf. Nah, Ustaz. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, baik, barakallahu fiik. Jadi Jazakallah khair, Ustaz. rinnya itu tipis ya Ustadz ya. Harus tebal, Pak. Rinnya tipis, Ghain. Ah, berarti tapi salah nggak tadi. terlalu tebal kayak kolkolah ya. Ya. Baik, ada yang angkat tangan lagi silahkan. Mas Nur Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Nah, silakan Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terus. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, terus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Suaranya Nah, hilang-hilang. Yang jaringannya bisa kayaknya. diulang lagi ya. Suaranya senyum-senyum hilang begitu Ya. sinyalnya kayaknya. Ulang Pak Nur yang ayat 7 tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, hilang di akhir suaranya, Pak. Ya, Kayaknya sinyal jaringan yang mungkin kurang. buka pelan-pelan. Ya. Ya. Ya, barakallahu fiik. Ada koreksi Ustaz dari Pak Nur? Yang tadi aja. Oh, enggak ada yang tadi. Oke. Cukup apa lanjut Ustaz? Cukup. Oke, ada lagi Yang Bapak lain? Ibu. Masih ada 5 menit. Bapak kan? Ibu ada lagi? Silakan. Saya Yang boleh ingin Pak jadi Ustadz, volunteer. Nita. Monggo, silakan. Ah, Nita silakan Ibu, boleh. silakan. 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 Bu, silakan. Ya, ini sinyalnya kurang bagus. Kedengeran nggak Pak Sakri suara saya? Dengar, Kedengeran Bu, bagus lanjut. jelas. Ah, dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maaf Bu, bunyi sin harus jelas. Nas. Kayak S biasa. Nas. Ah, Nas. gitu. Ya. Nas. 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 Ah, gitu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian berikutnya dhamma di ba sama dal harus maunya bibirnya monyong ke depan. Ibu perhatikan bibir saya. Na'budu. Nah, gitu ya. Na'budu. Ya. Na'budu. Ya, sekali lagi Ulang iyyaka. Pak Ustadz. Ya, Bu. Mohon maaf. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tadi sinnya balik lagi. Nas. Kanasta'in. Nas. Kanasta'in. Ya. Ulang Terus? Pak. Ya, Langsung boleh ya. silakan. Diulang, Bu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sin harus tipis. Nasta'in. Ya. Nasta'in. Nah, maaf di sini bunyi apa namanya? Sifat sofirnya huruf sin tidak boleh hilang. Kalau nasta'in itu sofirnya tidak ada. Nah, sofir itu adalah tambahan suara ketika menyebutkan sifat yang memiliki sifat sofir. Itu seperti huruf sin, huruf sod, huruf zai. Harus ada nasta'in, mengalih suaranya. Nasta'in. Nasta'in. Nah, gitu ya. Sekali lagi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mantap. Nasta'in. Ya. Ihdina syiratal mustaqim. Nah, maaf di sini haknya tadi berubah menjadi ha. Kemudian sodnya tadi berubah menjadi shin. Oh, maaf ya, diulang lagi. Ihdina syiratal. Ihdina. Nah, nggak panjang. Ihdina syiratal mustaqim. Mohon maaf. Sod bunyinya nggak boleh ihdina shi. Tidak boleh bunyi shi. Harus bunyi soi. Susah Pak. Soi. Monyong ya, agak monyong. Ihdina syiratal Si. Itu Di ujung campuran gigi ya. dengan Di sod. ujung lidah gigi. Nah, ini posisinya bibirnya diam saja. Di sini yang berpengaruh ujung lidah bertemu gigi bawah, gigi seri bawah. Pohon gigi seri bawah. Kemudian sod itu yang buatnya tebal, terangkatnya pangkal lidah dan hampir keseluruhan lidah atas. Sui. Ibu lihat saya. Sui. Nah, nggak apa-apa. Ibu terusin ya. Ihdina. TS Bu, TS ya. Tulisannya TS ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, baik, terus ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, mohon maaf Ibu, di sini lamnya tidak boleh tebal, tidak boleh terpengaruh huruf to. Tidak boleh bacanya siratal ladzina. Harus siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini mohon maaf Bu, di sini tidak boleh ghairil magho. Nah, di sini ghain nggak boleh bunyi qalqalah, nggak boleh bunyi e. Kalau bunyi e di sini ghainnya, itu namanya tawallud, kesalahan, lahan khafi. Nah, kemudian botnya mau bu, tidak boleh bunyi dal, mau du. Nah, harus bu. Nah, belum tepat. Kalau makhraj huruf bot itu maaf di sini ada di sini tepi lidah, sini tepi lidah kanan, tepi lidah kiri. Nah, ini menempel menuju geraham. Nah, ini ujungnya berposisi di langit-langit depan. Jadi kalau yang berpengaruh ujungnya di sini doang, nah itu hanya mengucapkan dal yang ditebalkan, bukan bode. Nah, contohnya mau du, nah itu dal. Nah, karena dal itu maknanya ujung lidah bertemu pangkal gigi seri. Tidak boleh mau du, nah itu dal.
harus mau Magdu. bu Magdu. Du. 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 ya. Kemudian walau bo, tidak boleh bunyi walado, itu dal juga, dal yang ditebalkan juga. Walado. Do. Walau bo, Walado. Do. Walado. Do. ya apa ibu dilatih nanti lagi. Nah, terus dari suratul ladina nggak apa-apa bu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, baik, barakallahu fiik. Masih belum bagus ya Pak Ustadz, nanti belajar lagi ya Pak bacaannya. Baik bu ya. Perlu dilancarkan saja sebenarnya. Ustadz, kadang sering kita itu baca shot dengan sin itu, kadang kita abaikan. Kadang hampir mirip kalau karena walaupun sudah terbiasa ya, tapi karena cepat-cepat ya bunyi shot bisa menjadi sin atau sebaliknya gitu, Ustadz. Ini kesalahan seperti apa yang begitu, Ustadz? Nah, kalau di sini kan kita membaca riwayat Hafs. Nah, beda kalau misalnya kita baca riwayatnya Ruwais atau riwayat Kumbul an Ibni Katsir, itu memang baca dengan huruf sin, dibacanya ihdinasi. Nah, tapi kalau kita baca dengan riwayat yang kita baca sesuai Al-Quran yang kita punya, itu ada tulisannya depan riwayat Hafs, tidak boleh berubah huruf shadnya menjadi sin. Nah, berarti bacanya harus tetap shad si, tidak boleh si. Nah, ini hanya butuh latihan sebenarnya, karena makanya memang sama kan. Nah, kalau shad itu ujung lidahnya menyentuh gigi seri bawah, pohon gigi seri bawah. Kalau sin juga sama, menyentuh pohon gigi seri bawah ujung lidahnya. Begini. Nah, cuma kalau sin ini pangkalnya tidak terangkat. Nah, kalau shad ini pangkalnya terangkat. Nah, itu membedakan. Kalau terangkat, pangkalnya berubah menjadi tebal, huruf shad. Kalau turun, itu menjadi huruf sin, menjadi tipis. Nah, itu yang mempengaruhi. Ini karena sama makhrajnya, nggak ada bedanya. Sifatnya Ini doang kan yang juga beda. tok sama tak juga hampir mirip ya, tuh. Kalau tok sama Po tak juga dan hampir ta mirip. makhraj juga sama, kembar makhrajnya. Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas, pohon gigi seri atas. Jadi kalau pangkal lidah tidak naik, artinya tidak isti'la pangkalnya, maka bunyinya menjadi ta. Kalau dia naik, pangkal lidahnya ini menyentuh, menaik ke langit-langit belakang, menjadi tebal, jadi to. Nah, itu yang membedakannya. Makhrajnya sama. Cuma beda sifat saja. Bapak Ibu yang seperti Allah, mungkin ada lagi yang ingin jadi volunteer? Kita tambah satu lagi kalau memang ada. Silahkan. Terima kasih Pak Sakri sama monggo. Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Nita. Silakan Mbak Ulan, silakan. Ya Ustaz. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi istiadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf Ibu, ia mati tidak boleh bunyi e, harus bunyinya i. Minasyai. Baik. Sekali lagi, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, terus. Ihdinas siratal I harus mustaqim. jelas kasarnya i. Sekali lagi mohon maaf. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sekali lagi.
Ihdinas siratal Si. Harus baik, ketebalannya harus kadang-kadang. Si. baik. Si, Si. si. Ah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, terus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu mohon maaf. Di sini bod yang dhamma nggak boleh bunyinya menjadi dal. Ghairil maghdu. Itu bod. Kalau dal, Ghairil ghairil maghdubi. maghdu, itu dal. Oh iya, baik. Ustaz. Saya ulang, Kemudian Ustaz. bentar, mohon maaf. Kemudian di sini setelah lam, setelah huruf dod itu nggak boleh tebal. Nggak boleh terpengaruh pada ketebalan huruf dod. Tidak boleh. Walau bolin. Harus tipis. Walau bolin. Ya, Baik, silakan. lam tipis ya, Ustaz. Baik, saya Ya. ulang, Ustaz. Ya, silakan, Bu. Siratal ladzi Soi. baik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang, harus 6. Baru Baik, baru 4 ya. Baik. Dari ghair bisa, Ustaz. boleh, silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru 5 hitungan saya, Bu. Mohon maaf. Baik. Bismillah, sekali lagi, Ustaz. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sama-sama. kita sudah mentuntaskan Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 dari basmalah sampai ayat 7. Kiranya mungkin sampai di sini perjumpaan kita, waktu sudah cukup siang. Jadi banyak juga mungkin saudara kita yang akan ada aktivitas kantor. Dan mungkin satu lagi pertanyaan saja. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Satu penanya saja kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ustaz, Ada? sedikit Ustaz. Silakan. Izin. Monggo, silakan. Yang ini Ustaz, yang di akhir an'amta alaihim itu Ustaz. Ya. Itu yang di atasnya lagi yang bentar, Ustaz. Yang surat kelimanya, maaf Ustaz. Yang mana, Nah, Pak? ini yang ini kelima Ustaz. Yang itu yang nasta'innya itu yang Ya. setelah dia dinas iya karena budu wa nasta'in itu i-nya itu apa ya-nya itu dengan ta'in atau ta'in atau ta'in. Ta nggak Gabung dengan boleh yang terpengaruh di huruf ain, Pak. Di ta-nya dia asli. ta. Nasta'in. Ya, Ustaz. Jadinya Ya. enggak ya. Ya, Ustaz. Mas Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Ya, kadang-kadang kita terjebak di sini tuh jadi hamzah malah. Iya, Nasta'in. Sering terjebak jadi hamzah. Baik, ini ada SMS, ada WA apa ini? Baik, Alhamdulillah. Saya kira Bapak Ibu sekalian, untuk kajian kita pada hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah kita sudah khatamkan untuk surat Al-Fatihah. Saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak rencana kita akan daringkan. Apakah kira-kira ini forum di sini ini kan kita lanjutkan di luar bulan Ramadan, tapi surat-surat pendek dulu kita rencananya gitu. Saya mohon pendapat saja, kalau ada banyak yang setuju silahkan memberikan angka 1 di chat Zoom ini. Dari 27 orang ini, yang setuju silakan, angka 1 saja silakan. Yang tidak nggak apa-apa. Tapi ingin tahu berapa banyak sih yang kira-kira masih berminat gitu. Biar kami tidak sia-sia. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Dari 27, 13 yang berminat. Nah, masih ada tambahan lagi? Nanti bulan Ramadan tuh rencana kami ingin mencari waktu yang pagi-pagi seperti ini, yang kira-kira kepadatan kantor itu belum banyak gitu. Jadi 7:30, mungkin tidak juga lama seperti hari ini, bisa 1 jam, mungkin bisa 45 menit saja, mungkin barangkali. Ya kita tidak harus menuntaskan satu surah, ya bisa 2, 3 ayat saja sudah cukup untuk belajar mengisi waktu, jangan sampai tidak ada sama sekali. Nah, Alhamdulillah kalau nanti ini nanti direspon baik, insya Allah kami akan agendakan, tetapi secara daring dulu yang kita mulai. Kalau luring kemungkinan Bapak Ibu sekalian akan ada kesulitan untuk berkumpul di tempat tertentu. Nah, ini juga kebetulan kita punya guru yang istilahnya kompetensinya tepat untuk belajar Quran ini. Beliau punya sanad, jadi jangan diterlenakan, jangan dilewatkan. Ini kebetulan aset dan mungkin barangkali kita juga jarang menemui yang bisa menjelaskan secara tartil ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup agenda kita hari ini. Terima kasih atas responnya. Ustaz mohon dipimpin doa sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya amal yang baik, husnul khotimah dalam kehidupan kita ini, anak-anak kita, keturunan kita menjadi generasi-generasi yang berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Ila hadinya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد شاكر الحمد لله في نعمة يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع أساتذتنا ولمن أوصانا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن وخاصتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تضرهم وفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Dan Bapak Ibu, ini ada tautan dari host. Kalau ingin menyimak kembali, silakan ada tautan di YouTube ini, bisa di-copy di WhatsApp untuk dipindahkan ke WhatsApp sewaktu-waktu di perjalanan atau di mana mau disimak lagi diskusi kita bisa. Ada di YouTube kajian Islam Insentif. Jadi mari kita kunjungi YouTube kita dan semakin populer gitu. Itu waktu untuk membesarkan YouTube kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih semuanya dan untuk kajian berikutnya nanti akan saya kabari. Kita atur waktu yang tepat. Insya Allah kita akan adakan secara luring tahsin ini. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam.